Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, kelas 5A dan kelas 5B. Pada pagi hari ini, insyaallah kita akan memulai pelajaran yang terakhir pada semester kedua tentang kisah Luqman Al-Hakim, nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun sebelum kita membicarakan tentang nasihat-nasihat dari Luqman Al-Hakim, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa sama-sama dengan mengangkat tangan. Iringi bacaan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Wa bil islami dina. Dan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahma, dan berikanlah aku kefahaman. Waj'alni minas solihin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, sebagaimana Bapak sampaikan di awal, kita akan membahas tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Tahu nggak kamu siapa Luqman Al-Hakim itu? Luqman merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesalehan yang tinggi dan beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an menjadi satu buah surah yang bernama surah Luqman, surah yang ke-31. Luqman Al-Hakim ini selain terkenal dengan kesalehannya, lebih terkenal lagi dengan kata-kata hikmahnya, kata-kata kebajikannya. Maka dari itu kita di sini akan mempelajari apa saja sih ucapan-ucapan dari Luqman Al-Hakim yang beliau ucapkan sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada 7 hal yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama yaitu tentang keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Luqman ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Wa may yashkur, barang saya bersyukur, fa innama yashkuru nafsih, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Wa man kafara artinya mengingkari. Barang siapa yang mengingkari, maka sungguhnya Allah itu lebih kaya, Maha Kaya dan Maha terpuji. Jadi di sini Luqman Al-Hakim berkata, bersyukurlah. Mengapa kita harus bersyukur, anak-anak? Karena segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan rahmat, merupakan hidayah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa bernapas enggak hari ini? Menghirup udara pagi masih bisa? Sedap ya? Masih bisa makan pagi, sarapan? Tidak sakit? Nah, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau mata kamu cuma sisa satu, enak nggak lihatnya? Gak enak. Bayangkan kalau hidung kamu mampet, nggak enak juga. Bayangkan kalau lagi sakit gigi, aduh, orang ngomong aja sakit, ya tak? Nah, maka dari itu kita harus bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sakit sendiri, ketika ada penderitaan yang kita rasakan, rasa sakit di dalam tubuh kita, baik di dalam tubuh ataupun di luar tubuh kita, bagian luar daripada kulit kita, tetap kita harus bersyukur. Artinya Allah memberikan rasa sakit tersebut untuk kita merasakannya sebagaimana orang lain merasakannya, dan dari sanalah apakah kita masih bersyukur bahwa masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara sakit gigi, hidungnya sakit enggak? Enggak. Kepalanya sakit enggak? Enggak, cuma gigi doang. Ya. Jadi tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Masih banyak yang baik. Oke? Itu yang pertama. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Luqman menyampaikan. Yang kedua yang disampaikan oleh Luqman di sini adalah tentang larangan menyekutukan Allah. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan nanti sampai kamu kuliah, sampai kamu hampir mati. Kita semua dilarang untuk menyekutukan Allah. Oke? La tusyriku billah. Nah, di sini ayatnya, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Jadi Luqman ini mengatakan kepada anaknya, beri nasihat kepada anak-anaknya. Kemudian la tusyrik ya bunayya, hai anak-anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka, sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, la zulmun azim, adalah kezaliman, kesesatan yang besar. Dosanya tidak diampuni, anak-anak. Kalau kita syirik itu adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah berhala, sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik. Menuhankan duit, menuhankan uang. Terlalu merasa hebat kepada orang lain, kita merasa idola, kita terlalu mengidolakan orang lain, itu boleh jadi menjadi sesuatu yang syirik. Mengidolakan siapa? K-pop ya, atau artis mana gitu. Akhirnya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah tidak suka, sehingga Allah berkata, Allah tidak mengampuni dosa besar selain Allah mengampuni semua dosa-dosa yang lain kecuali satu, syirik. Maka dari itu anak-anak, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Nah, nanti mulai dari sekarang coba diingat, apapun yang kita lakukan Allah itu tahu. Bahkan sampai ulat yang di dalam batu sekalipun Allah tahu. Yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, perbuatan kita, bahkan niat yang ada di dalam hati pun kita harus menatanya dengan baik supaya kita tidak menyekutukan Allah. Dosanya besar ya, dan azabnya adalah neraka. Anak-anak sekalian, yang kedua adalah perintah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Nah, di sini anak-anak sekalian yang perlu harus dicamkan betul-betul. Allah berkata dalam Al-Quran, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibu dan bapak, orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ini udah bawa badan sendiri, bawa kandungan lagi di perutnya, semakin hari semakin besar sampai 9 bulan, capek. Tidur aja susah, jalan aja susah. Oke? Berat banget. Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, dan kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Ya, menyapih itu memeliharanya selama 2 tahun itu minimal. Yang anaknya disuapi, kalau lagi pup kemudian dibasuh 4 tahun 5 tahun itu masih belum bisa, masih dipelihara sama ibu. Yang parahnya lagi adalah ketika udah besar si anak ini loh kok melawan sama orang tua, terutama ibu. Kalau anak-anak mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tua, berbuat sesuatu kelakuan yang menyakiti hati orang tua, maka ingatlah ini anak-anak, azab Allah itu besar. Masih ingat cerita Malin Kundang? Ya, anak yang durhaka. Di sini Allah sudah memperingatkan melalui perkataan Luqman Al-Hakim. Oke, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Nyuci piring, habis makan sendiri, lakukan. Apalagi nanti di bulan puasa pahalanya berlipat ganda dari 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Oke, berbuat baik. Nyusuni bantal habis tidur aja, merapikan tempat tidur itu sudah berpahala sekali. Membantu orang tua, ngurut belakang ayah, urut pijat-pijat tangan ibu yang kecapean, itu adalah satu ibadah yang anak-anak lakukan kepada orang tua. Satu kebaikan, bukan ibadah, satu kebaikan, dan itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Apabila orang tua kita, ayah dan ibu kita meridai, merelakan apa yang kita lakukan terhadap mereka, maka insya Allah Allah akan meridainya. Tapi bila orang tua kita tidak ridha, maka neraka itu siap untuk menyambut kita. Mau pilih mana? Mau pilih surga apa pilih neraka? Jawabannya pasti surga kan? Sekarang kelakuan kita seperti apa kepada orang tua? Kamu baik apa tidak ke orang tua? Berani menjawab apa tidak ke orang tua? Atau handphone aja di tangan, main aja, tugas nggak dikerjain? Ayo, siapa yang sampai sekarang masih ada tugasnya belum dikerjakan? Sadar, ini hampir bulan puasa yang pahalanya berlipat ganda. Kamu ngerjain tugas itu dapat pahala insya Allah. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah tetap berbuat kebaikan terhadap orang tua meskipun berbeda keyakinan. Mungkin ada teman-teman kita yang orang tuanya masih belum beragama Islam, ya, ataupun yang pasti kalau bukan beragama Islam orang tuanya, dan kita sebagai anak beragama Islam. Nah, di dalam Al-Quran sendiri tidak boleh menyakiti orang tua walaupun beliau bukan beragama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman tadi, ayat ke-15, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi maksudnya begini anak-anak, pergaulilah mereka dengan baik, orang tua yang bukan muslim tadi, atau non muslim sekalipun,
perlakukan dengan baik. Oke. Nah, yang lebih utama lagi nanti misalnya orang tua bukan orang muslim, ketika mereka mengajak kepada syirik, ya, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, itu boleh kita tidak mengikutinya. Boleh. Bahkan wajib, karena perintah Allah adalah la tusyriku billah, janganlah menyekutukan Allah, itu perintah Allah. Sedangkan orang tua meminta untuk menyembah kepada selain Allah, itu tidak boleh. Maka yang kita ikuti adalah jalan Allah, tapi dengan orang tua kita tetap bergaul dengan tetap dengan kebaikan dengan mereka ini. Bisa dipahami ya? Tapi dengan catatan orang tuanya bukan muslim atau non muslim. Maka kita tetap bergaul sebagaimana mereka adalah orang tua kita. Tapi apa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menaati perintah Allah itu lebih utama, wajib. Tetapi selama perintah orang tua itu dalam hal kebaikan, misalnya belajar, ayo belajar anak-anak, itu wajib diikuti. Tapi kalau sudah menyimpang daripada ketauhidan, jangan menyembah selain Allah, jangan menyembah Allah. Kamu nggak boleh sholat. Nah, itu sudah di luar batas. Maka boleh kita tidak mengikuti perintah tersebut. Bisa dipahami ya? Semoga. Jadi tetap berbuat baik walaupun orang tuanya non muslim. Itu bagian. Kalau yang muslim, ikuti semua. Pasti nyuruh sholat, pasti nyuruh puasa. Baik, yang kelima, anak-anak sekalian, menyadari bahwa segala perbuatan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Jadi anak-anak, kalau kita belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, nilainya pasti baik. Yakin? Yakin. Tapi kalau nilainya tidak mengerjakan tugas, berharap nilai baik, itu nggak mungkin. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini, anak-anak semuanya. Apabila kita banyak berbuat baik, maka amal timbangan itu nanti akan beratnya kepada kebaikan. Maka itu menjadi tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita banyak berbuat kejahatan, suka ngomongin orang, tidak suka menolong, terus apalagi ya? Tidak suka sholat, puasanya bolong-bolong, semua hal-hal yang jelek itu, semua hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipertanggungjawabkan, ditimbang amalnya, amal baik apa amal buruk. Kalau banyak amal buruknya, amal buruknya lebih banyak, maka ini akan jalan menuju neraka. Kalau kita sholatnya baik, kepada orang tua tadi baik, tidak pernah ria ketika bersedekah kepada orang lain, rajin berinfak, rajin puasanya, insya Allah amalnya baik. Kalau amalnya baik, maka itu akan menjadi tiket kita menuju surga. Ngomongin orang itu jelek, timbangan tiket menuju neraka. Tapi kalau kita berzikir, mengucapkan la ilaha illallah subhanallah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, selalu membaca Al-Quran, timbangannya berat yang baiknya. Maka kita akan mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga insyaallah. Nah, amalan ini sekecil apapun, Allah berkata dalam Al-Quran, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, amal tersebut, bahkan membuang duri yang ada di jalan, membuang batu yang di jalan supaya orang enak lewat, nyaman lalunya di jalan, itu sedekah tanpa duit loh. Bangun masjid itu nanti bersedekah, berinfak di jalan Allah, itu bagus banget. Tapi kalau kita nggak punya duit, nggak punya harta kekayaan, kita dengan senyum itu sudah ibadah, itu sudah sedekah, dan itu bernilai ibadah. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain juga bernilai sedekah. Mudah ya dalam Islam itu, cari pahala itu mudah. Tapi godaan syaitan itu besar sekali, sehingga kita malas sholat, malas puasa, malas berbuat kebaikan. Baik anak-anak sekalian, maka sekecil apapun
kebaikan itu akan mendapat balasan. Begitu juga sekecil apapun dosa akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu apa yang bahkan di atas langit, di dalam bumi itu Allah tahu, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam anak-anak adalah mendirikan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar menghadapi cobaan dan ujian. Mendirikan sholat itu harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena godaan syaitan itu besar. Maka beribadah sendiri harus dengan kesabaran. Coba, pasti pengennya cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Nah, coba mulai dari sekarang betul-betul amalkan Allahu Akbar. Baca betul-betul bismillahnya, al-fatihahnya sampai kamu telinga mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baca surah pendeknya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Baca betul-betul 3 kali. Tidak mungkin sholat kamu 30 detik atau 1 menit, gak mungkin. Minimal 3 menit, bahkan sampai 5 menit nanti. Itu bagusnya. Tenang nanti sholatnya, enak dilihatnya. Oke? Nah, baik anak-anak sekalian, jadi mendirikan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya nggak ada, rumah runtuh kan? Nggak bisa berdiri kan? Nah begitu juga. Kalau umat Islam tidak ada yang sholat, anak-anaknya malah sholat, maka agamanya akan runtuh. Bagaimana supaya agama Islam itu kuat? Dengan sholat. Oke? Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar dan sabar menghadapi cobaan. Apabila kita menerima penderitaan, ada sakit seperti tadi sakit gigi, sabar aja. Insya Allah Allah akan memberikan obatnya, Allah akan sembuhkan penyakit kita dengan berusaha ke dokter gigi misalnya, minum obat, dan jangan lupa untuk berdoa. Nah anak-anak sekalian, anak-anak itu kapan diperintahkan untuk sholat? Diajarinya dari umur 7 tahun ya. Setelah 10 tahun itu boleh dipukul. Bisa dipahami? Jadi orang tua boleh memukul kamu kalau udah 10 tahun kamu tidak sholat. Dengan catatan ayah sama ibu juga sholat. Tapi kalau ayah ibu tidak sholat berarti ya anak-anak juga tidak akan sholat, kecuali anak-anaknya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih jarang sholat ya, anak-anaknya atau orang tuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian anak-anak yang terakhir yaitu larangan berlaku sombong dan perintah untuk hidup sederhana. Jadi hidup di dunia ini anak-anak, kalau kita misalnya mencari kekayaan, insya Allah akan mendapatkannya. Tetapi setelah mendapatkan kekayaan, apa yang berlaku? Apa yang akan terjadi? Boleh jadi kita akan menjadi orang yang sombong. Dengan ilmu agama, kita mengetahui bahwa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat Allah akan mengambil. Kalau Allah tidak mengambil hartanya, Allah mengambil nyawa kita. Bisa nggak kita bawa harta itu kembali? Ya nggak bisa. Karena kita datang tidak membawa apa-apa, dan kita pulang juga tidak membawa harta apapun. Hanya membawa pahala. Hanya membawa amal ibadah kita. Itu pun kalau diterima. Kalau tidak diterima, ya neraka. Neraka tempat kita kembali. Padahal kita menginginkan surga. Kalau kita menginginkan surga, maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sombong, anak-anak sekalian, sombong ini adalah salah satu penyakit hati yang cukup susah untuk dihilangkan, karena memang nafsu sebagai manusia ya. Di sana sudah disebutkan bahwa la tamshi fil ardi maraha. Allah bilang la tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu sekalian berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena yang patut, yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Emang kita bisa apa? Lahir dibantu sama bidan, sama dokter. Terus makan ntar disuapin waktu kecil. Ketika SD belajar diantar sama orang tua. Supaya pintar diajar sama ibu guru, bapak ibu guru. Betul. Belum punya duit dikasih duit sama orang tua. Mau ke pasar belanja permen, beli dulu sama paman atau acil di warung.
baru bisa dapatkan permen. Mau minum kita berusaha dulu. Kalau nggak ada air yang bersih, maka kita merebus air dulu. Atau beli di warung. Semuanya memerlukan orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri. Makanya di dalam ilmu sosial disebut manusia adalah makhluk sosial. Yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Ntar mati, nggak ada yang mau nguburin gimana? Jadi bangkai kita di dunia. Maka akan dibantu sama orang lain. Disolatkan, dimandiin kembali, kemudian dikuburkan. Ya. Orang yang ngasih pakaian kita kalau udah mati. Jadi dari lahir sampai mati itu penuh dengan bantuan orang lain. Jadi nggak boleh sombong. Kalau sombong berarti kita sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, lawan daripada sombong adalah tawadhu. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rendah diri, tapi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sholat, sujud itu antara kepala dengan kaki sama tingginya. Apa yang mau kita sombongkan? Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Baru punya jam baru punya peci baru punya handphone baru, udah sombong. Jangan, semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyawa kita diambil, emang masih bisa main handphone? Nggak bisa. Kalau handphonenya jatuh, rusak, masih bisa pakai itu? Nggak bisa, tidak perlu ditangisi. Kita hanya perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kenikmatan, dan kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki karena semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nggak boleh ngomongin orang, karena ngomongin orang itu nanti bisa menjadikan kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Emang apa hebatnya kita? Ilmu Allah tuh jauh lebih luas daripada apa yang kita miliki. Setinggi apapun nanti pangkat kamu, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakanlah harta nanti untuk bersedekah, membantu fakir miskin. Ketika mempunyai pangkat yang tinggi, yang bagus, pergunakan sesuai dengan kapasitasnya. Ketika memiliki harta yang banyak, ketika memiliki ilmu yang banyak, ajarkanlah kepada orang lain dan jangan pernah merasa sombong. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Baik, anak-anak sekalian, jadi sholat, berbuat baik kepada orang tua, bersyukur, itulah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, demikian pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Tugas hari ini yaitu ulangan harian. Ulangan harian ini silakan nanti anak-anak jawab soal pilihan ganda bab 10 dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Cukup itu aja. Tulis jawaban saja. Jawabannya saja, misalnya nomor 1, Luqman Hakim merupakan hambanya yang soleh dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia adalah seorang A, B, C, D. Misalnya jawabannya A, berarti A, nomor 1 A, Nabi. Gitu aja. Oke, soalnya tidak perlu ditulis. Nanti tulis di buku ini ya, tulis di buku tulis. Jadi jawabannya saja yang kamu kirim ke Pak Guru. Nah, anak-anak sekalian jangan lupa untuk memakai masker, protokol kesehatan yang kita jalankan selama pandemi ini. Cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian lagi jaga jarak sama orang lain. Makan bergizi. Juga istirahat yang cukup. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, nanti silakan kirim tugasnya kepada Pak Guru. Ya. Jangan lupa mengerjakan karena ini adalah bagian daripada tanggung jawab. Sebentar lagi Ramadan, maka Bapak memohon ampun, mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan Bapak selama memberikan pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5A dan kelas 5B ini, di SD Plus ini. Semoga apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah dari, bisa mengalir pahalanya kepada Bapak nanti ketika Bapak sudah meninggal dunia, insya Allah. Karena ada 3 hal yang amal yang tidak akan putus. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang Bapak berikan itu bisa bermanfaat untuk anak sekalian dan bisa anak-anak amalkan sehingga pahalanya terus mengalir kepada Bapak.
kepada guru-guru yang lain juga. Yang terakhir adalah anak yang soleh, selalu mendoakan orang tuanya. Baik anak-anak sekalian, berpuasalah nanti dengan baik, jangan pernah bolong-bolong karena udah kelas 5. Bapak mohon maaf sekali lagi kalau terdapat kesalahan dan kekhilafan selama mengajarkan pendidikan agama Islam ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.